balik lagi bersama saya Umairoh di Bangga Podcast. Podcastnya keluarga berkualitas dari PPKB Kabupaten Tangerang. Hari ini kita akan membahas peran keluarga dalam menciptakan lingkungan aman bagi perempuan dan anak. Bersama dengan narasumber akademisi yang memang ahli dan tahu banget mengenai peran perempuan dan anak. Langsung aja kita sambut, ini dia. Halo Ibu, selamat datang. Boleh perkenalan dulu Bu ke Sobat Bangga? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Sobat Bangga, saya Lastri Mewinarni. Background saya adalah bidan, sudah 20 tahun berdinas. Kemudian sehari-hari saya mengajar di Universitas Yatsi Madani, dan terakhir saya mencapai pendidikan S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Bu, keren banget. Berarti Ibu akademisi sekaligus bidan. Berapa Bu? Berapa tahun tadi? 20 tahun. Keren banget. Ini dua-duanya dijalankan ya Bu ya. Nggak cuma ataupun kuliah dong, ngajar doang gitu kan Bu ya. Oke, untuk membahas tentang peran keluarga dalam menciptakan lingkungan aman bagi perempuan dan anak, maknanya sendiri seperti apa Bu? Ya, makna untuk lingkungan yang aman ya, karena pada saat ini kan memang sudah banyak tren yang terjadi berkaitan dengan kekerasan pada perempuan. Tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga kekerasan verbal, kekerasan seksual. Kalau pada anak mungkin sering terjadi bullying di sekolah. Nah, lingkungan yang aman itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan perempuan dan anak ini mendapatkan lingkungan yang bebas dari kata-kata negatif, dari penelantaran, kemudian aktivitas fisik yang seharusnya tidak mereka terima. Baik dimanapun ya, tidak hanya di rumah, tapi juga di lingkungan masyarakat, di sekolah, bahkan juga di ruang-ruang publik, misalnya seperti organisasi. Begitulah. Tapi kemarin Ibu banyak banget dari kampus-kampus yang lagi rame nih Bu, ada pelecehan ya Bu ya. Nah dari videoin di toilet dan sebagainya. Menurut Ibu gimana sih Bu itu kayak gitu kan jadinya perempuan tuh nggak aman gitu Bu, karena di lingkungan kampus aja gitu, akademik aja bisa ada seperti itu. Nah, ini kembali lagi bagaimana kita masyarakat ya membentuk suatu lingkungan yang aman dimulai dari keluarga sendiri. Bagaimanapun kita ketahui bersama bahwa yang namanya laki-laki fitrahnya memang menyukai perempuan. Namun ketika menyukai itu direpresentasikan dengan sikap yang baik, sikap yang sopan, menghargai dan menghormati, tentu tidak akan sampai kepada kasus melecehkan secara verbal ya, meskipun itu di satu lingkup grup di antara mereka dan tidak disebarluaskan. Tapi juga ketika hal itu sudah dilakukan terlewat batas dengan memvideokan, berarti harus ada tindakan tegas dari masyarakat sendiri. Saat ini kan mungkin juga di PPKB sudah punya program tentang pencegahan perilaku kekerasan pada perempuan dan anak juga ya. Nah, di kampus juga sebenarnya sudah ada itu Satgas. Kami punya alur ketika mahasiswa merasa dilecehkan atau merasa mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, baik itu dari dosen maupun dari mahasiswa sendiri, untuk diberitahukan kepada kami dan kemudian ditindaklanjuti melalui konseling. Karena bagaimanapun pasti ada dasar kenapa seorang mahasiswa, terutama mohon izin ya, gender laki-laki melakukan hal sedemikian. Maka dari itu kami juga mengajak bagi para keluarga, terutama ibu yang paling dekat dengan anak ya, itu untuk mendidik anak sedari kecil bagaimana menghormati dirinya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu. Oke, membahas peran ibu nih Bu ya. Ibu yang udah mendidik dari kecil. Nah, seberapa penting Bu peran ibu ataupun keluarga, baik ibu, ayah ataupun kakak adik gitu, peran keluarga seperti apa Bu? Penting sekali ya Mbak Um, karena kan mereka fondasi pertama yang menetapkan ajaran, keilmuan, sikap, tata perilaku, adab ya, tradisi sebuah keluarga kepada anaknya. Oleh karena itu kita harapkan seorang ibu itu bisa memberikan kasih sayang yang baik, dalam artian mungkin kan sekarang peran wanita itu banyak ya, ada yang wanita bekerja, ada yang wanita berkarir, maksudnya dalam artian tidak hanya bekerja di kantor tapi di luar organisasi dan sebagainya.
mereka perlu memberikan waktu kepada anak untuk dekat dengan ibunya supaya mereka mengenal, oh ini ibu saya. Ya, kemudian ada nilai-nilai penting. Seorang ibu kan punya nilai perempuan, bagaimana harus dihormati, bagaimana harus diperlakukan, bagaimana cara bicara kepada perempuan, seperti itu. Bukan artinya perempuan harus diistimewakan, tidak, tapi minimal perempuan itu adalah kelompok rentan yang perlu dilindungi. Karena tadi ya, di luar sana itu banyak hal yang bisa dialami oleh seorang perempuan. Oke, kalau misalnya nih, ini ke pelakunya ya Bu ya. Kalau pelakunya yang melakukan kekerasan gitu, kekerasan seksual khususnya, itu peran keluarganya seperti apa Bu? Apa, berarti nih orang tuanya mendidiknya kurang gitu tuh. Iya. Gimana Bu menurut Ibu? Nah, tentunya kalau sudah pelaku kekerasan yang sifatnya kriminal, tentu itu sudah ranah yang berwajib ya, dan tentunya dengan pendampingan. Biasanya ada ahli di situ, entah itu psikolog maupun psikiater. Namun bagi keluarga ini perlu introspeksi. Ya kan, kadang ada sisi-sisi yang perlu kita gali dari anak tersebut. Contoh misalnya luka batin dari kecil. Apakah ada fase di mana anak ini pernah ditinggalkan, pernah dibully, atau bahkan pernah menerima kekerasan secara langsung dari orang yang ia cintai, entah itu ibunya atau ayahnya atau pihak keluarga yang tinggal bersama dalam satu keluarga, seperti itu. Nah, selain introspeksi tentunya juga mengecek ya, artinya kan kadang ada keluarga yang tidak terima ya, merasa bahwa oh anakku baik-baik saja di rumah, tidak ada tanda-tanda kelainan. Nah, berarti ada miskomunikasi ataupun misrelasi antara orang tua dan anak, sehingga anak tidak berani menampilkan sisi diri sejatinya di depan orang tua ataupun di depan ibunya. Apakah ada judgement atau ekspektasi yang berlebihan? Nah, itu perlu dikoreksi dan tentunya juga perlu penerimaan, karena ketika itu hal yang salah, kita wajib membimbing sebagai orang tua untuk mengarahkan ke jalan yang lebih baik, karena masa depan anak juga tergantung dari itu. Selanjutnya nih, hal apa aja nih di dalam keluarga yang ngaruh banget ke kenyamanan perempuan dan anak Bu? Nah, hal apa saja? Banyak ya. Bisa komunikasi yang terbuka dan komunikasi yang sehat setara ya, karena kembali lagi bahwa di dalam keluarga itu terjadi dinamika yang tidak sedikit ya, apalagi di kelompok-kelompok masyarakat yang di rural gitu ya. Artinya bagaimana sistem pendidikan kita itu memberikan titik berat kepada adab dan komunikasi, karena ada juga keluarga yang masih berbicara kasar, berbicara menusuk, bahkan membuli. Jadi bullying itu tidak hanya terjadi di sekolah awalnya, tapi dari keluarga dulu. Keluarga juga bisa ya. Bahkan kita sering menemukan anak yang membuli itu sebenarnya di rumah juga sering dibully. Meskipun kadang tidak semua keluarga mau jujur akan hal tersebut. Berarti dari korban jadi pelaku ya Bu ya. Betul Mbak Uung, gitu. Kan anak juga melihat contoh dari orang dewasa. Benar. Kalau misalnya ada anak nih, baik pelaku ataupun korban nggak mau jujur nih ke keluarga gitu, kayak introvert banget gitu, akhirnya dipendam sendiri, itu gimana Bu cara ngatasinnya? Nah, ini kan tentunya harus ketemu dengan orang yang sudah punya keahlian dalam bimbingan dan konseling. Biasanya kenapa seseorang itu tidak mau terbuka atau introvert, itu ada hal yang dia takutkan, ada hal yang dia khawatirkan, dia takut ditolak, dia takut tidak diterima, atau bahkan mungkin dia takut nanti akan menjalani hukuman yang lebih berat. Oleh karena itu kita perlu juga sebenarnya memberikan rasa aman kepada pelaku untuk mengakui perbuatannya, yang kadang hal itu agak sulit diterima oleh masyarakat kita kan. Jadi kalau udah pelaku ya kamu harus dihukum. Padahal mereka juga punya hak untuk tempat yang aman, seperti itu, sehingga mereka bisa mengakui, bisa memperbaiki dirinya dan menata kembali masa depannya. Oke. Kalau tantangannya nih Bu yang sering Ibu temui ataupun orang temui gitu, seperti apa Bu tantangan untuk merasa aman bagi perempuan dan anak?
Nah, untuk tantangannya sendiri luar biasa ya Mbak ya, karena kita selama ini kan sebanyak apapun kita melakukan edukasi, kemudian penyuluhan, tapi yang namanya perilaku itu perlu waktu yang panjang untuk berubah. Nah, tantangannya adalah tadi ketidaksadaran dari masyarakat untuk mempertahankan pola kekerasan tersebut. Salah satunya ya contoh, mohon maaf ini mungkin di beberapa perguruan tinggi masih ada itu sistem-sistem kekerasan pada saat menerima mahasiswa Ospek baru. ya, Bu, ya. Ada sistem di mana mahasiswa senior lebih merasa berkuasa dibandingkan mahasiswa baru. Nah, itu yang perlu kita clearkan ya. Meskipun kadang ada beberapa orang tua juga merasa bahwa ini anak harus dididik secara disiplin, harus keras, harus tegas. Nah, tapi ada aturan mainnya untuk disiplin, keras dan tegas itu sendiri, tidak dengan membuli, tidak dengan fisik ya, misalnya gamparan, tamparan atau tendangan dan sebagainya. Kadang kita juga melihat di sistem pendidikan militer tidak sejauh itu. Mereka juga punya aturan main bagaimana mendidik seorang prajurit untuk tangguh gitu ya di medan perang, tapi memperhatikan hak-hak dan privasi mereka seperti itu. Oke, kalau dibanding ngurus anak itu dengan keras ataupun lembut, menurut Ibu di antara kedua itu yang lebih baik yang mana nih, Bu? Nah, ini kemarin sedang viral Mbak, antara parenting gaya VOC dengan parentingnya Nikita Willy. Kalau menurut Mbak enak yang mana? Kalau misalnya dikerasin jadi malah dia kena ini nggak sih, Bu, gangguan gitu, maksudnya Luka batin. Iya, kalau misalnya dilembutin juga nanti keenakan. Jadi menurut saya bingung juga deh, Bu, ini antara kedua ini. Jadi menurut saya pribadi, tapi secara literatur pun juga sudah banyak. Kalau secara literatur itu paling bagus ya parentingnya gentle ya, yang lembut, yang menghormati hak anak, memberikan ruang anak untuk memilih, berbicara. Namun ada sesekali kita mungkin menghadapi anak-anak yang bandel atau bukan bandel sih, terlalu aktif, terlalu ingin tahu, terlalu keinginan eksplornya tinggi sehingga menurut orang dewasa itu bandel, padahal belum tentu. Nah, tapi juga orang tua harus tegas. Maka dari itu antara VOC dengan parenting Nikita Willy sebaiknya seimbang. Ketika anak itu baik, mau diajak kerjasama dengan orang tua ketika saat pola pengasuhan, kemudian melakukan tugasnya dengan baik, why not kita melakukan parenting yang lembut. Berarti seimbang. Tapi ketika seorang anak tiba-tiba melanggar apa yang sudah disepakati bersama, atau tiba-tiba melakukan sebuah kejahatan, kriminalitas, nah itu orang tua juga harus tegas. Karena bagaimanapun anak harus diajarkan tanggung jawab, anak juga harus diajarkan untuk memperbaiki dirinya, diberikan kesempatan waktu dia untuk membuktikan hal itu. Nah, di situ kan perlu ketegasan yang dalam tanda petik kejam lah ke anak. Tapi ketika orang tua itu tegas, bisa marah tapi tetap sayang, itu yang sulit. Tidak hanya berkata kasar, membentak, atau memberikan hukuman-hukuman fisik ya. Oh, kamu push up 100 kali gitu ya. Jangan juga, kita lihat fisiknya anak kuat nggak seperti itu. Tapi kalau hukuman itu sifatnya positif, misalnya supaya anak itu bergerak secara fisik, kamu lari-lari dulu deh di lapangan 3 kali putaran, saya rasa itu masih wajar. Untuk menunjukkan tanggung jawab, untuk menunjukkan dia memperbaiki kesalahannya, dan tadi dia mulai menyadari ketika lari itu kan dia berpikir, oh saya kenapa ya disuruh lari, oh saya tadi begini. Nah, memberikan anak untuk waktu berkontemplasi. Nah, setelah itu tentunya perlu ada evaluasi, walaupun diajak ngobrol dari hati ke hati. Sebenarnya kan anak nggak perlu dihukum kalau dia tidak melakukan kesalahan itu. Tapi diarahkan untuk next time kalau kamu melakukan sesuatu, dipikirkan lagi akibatnya apa, dampaknya seperti apa. Kalau merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri, kalau bisa tidak dilakukan. Begitu. Jadi intinya seimbang ya, Bu, jangan keras terus dan juga jangan lembut terus. Jangan lembut terus. Jangan lembut terus ya, maksudnya pola asuh permisif, apa-apa diizinkan. Iya, benar. Mau makan yang manis-manis diizinkan
digenggam terus, kalau tidak makan itu nggak mau makan, itu juga kurang Nah bagus. itu gimana nih Bu? Kalau misalnya udah kebiasaan karena kebiasaan diperbolehkan gitu ya, karena awal ya udah boleh karena maksudnya itu masih baik gitu. Nah ternyata dia mau kayak misalnya anak kecil nih yang kebanyakan makan permen itu kan sebenarnya itu nggak baik gitu. Coklat, Nah ya. itu kan ngambek Bu. Itu seperti apa Bu cara ngatasinnya? Nah itu kita ada yang namanya pola asuh demokratis ya. Itu di tengah-tengah antara pola asuh permisif dengan pola asuh otoriter. Jadi yang namanya anak pasti pengen ya permen, coklat. Orang tua yang memberikan batasan. Sehari itu dia boleh makan permen berapa? Misalnya 5 atau 6 ya. Dibagi pagi 2, siang 2, malam 2. Nah kalau nanti anak melakukan pelanggaran, misalnya pagi udah 5 nih dia, berarti yang siang sama malam jangan dikasih lagi, tapi dikasih tahu, adek misalnya, adek kan hari ini jatahnya 5 ya atau 6, sekarang sudah habis semua, berarti nanti siang nggak boleh ya minta permen gitu. Jadi nggak boleh ditambah lagi Bu? Iya, dan itu juga perlu dukungan dari keluarga yang lain, contohnya ayah, Iya Bu, kadang nih nenek. iya Bu, kadang orang tua si ibunya nih gak boleh, udah tadi udah makan 5 misalnya, tapi kadang neneknya udah kasih aja gitu di depan si anaknya juga, jadi sehingga membuat si orang tua itu atau si ibunya kayak jadi enggak ini gitu. Iya, jadi kok gimana sih aturan saya kan baik ya supaya anaknya sehat, tapi neneknya merasa kesayangan cucunya ini perlu diberikan sesuatu. Nah ini sebenarnya perlu tadi komunikasi dengan anak, Mbak. Tapi kalau anak sudah ngerti, biasanya dia akan menolak dengan halus. Biasanya pada anak-anak usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu sudah bisa diajak komunikasi dan juga sudah bisa menentukan, oh saya nggak mau nek, nanti ya buat siang, atau aku simpen ya buat besok. Nah seperti itu perlu diajarkan dan perlu dikomunikasikan kepada anak. Nah misalnya begini, kemarin kan Lebaran ya, anak pasti kita mudik lah ke rumah nenek. Nanti di sana kalau disuruh makan ini, adik punya aturan ya, karena nanti kalau habis makan permen kan adik tahu sendiri, misalnya batuk, pilek gitu ya, karena biasanya radang tenggorokan gitu. Nah itu bisa kita komunikasikan dan bisa kita beri celah kelonggaran sedikit supaya antara cucu dan neneknya ini tetap berhubungan baik. Tapi tadi anak diajari dengan self control. Ya nek, tadi aku sudah makan 5 permen. Ya jadi permennya ini aku simpan dulu ya. Itu diajarkan kepada anaknya. Nanti adek simpan aja. Nggak apa-apa kok makan, tapi punya waktu, punya batasan sehari berapa. Kalaupun berlebih berarti nanti ada konsekuensi. Misalnya, oh kalau lebih makan permennya adek harus baca ya, meskipun hari liburan tetap harus baca atau melakukan sesuatu yang bisa merangsang kognitifnya. Jadi hukuman nggak cuma sekedar hukuman ya? Ya, ada hukuman-hukuman positif ya. Oke. Bagaimana peran edukasi atau penyuluhan dalam kasus ini Bu, memahami kasus ini? Ya, edukasi itu penting sekali ya Sobat Bangga, karena kembali lagi bahwa dunia itu maju, berkembang, teknologi juga sudah berkembang banyak. Banyak hal dari tradisi-tradisi lama sudah tidak sesuai Mbak, dengan apa yang ada sekarang. Apalagi dengan mulai perubahan sekarang kan yang sedang usia produktif adalah Gen Z. Nah, beda dengan gen milenial, apalagi gen X atau baby boomer. Nah, tentunya hal ini perlu sekali untuk edukasi supaya menambah wawasan dan kesadaran ya, bahwa kita tidak lagi bisa hidup dengan gaya-gaya kekerasan. Contohnya dengan, mohon maaf ini kan ada perang ya antara Amerika dengan Iran, itu kan sebenarnya yang rugi bukan cuma kedua negara itu, kita semua rugi gitu. Jadi kalau kita hanya berfokus kepada ego, emosi yang nantinya berdampak pada kekerasan pada orang lain dan itu sifatnya merugikan, sebenarnya merugikan kita sendiri juga. Maka dari itu edukasi, penyuluhan, bahkan kampanye itu perlu disampaikan oleh banyak pihak, tidak hanya di PPKB. Bagi kami orang-orang di institusi kesehatan, ya orang-orang di institusi pendidikan itu sangat penting sekali untuk menyuarakan tadi ruang yang aman, ruang yang damai.
keberlangsungan ya generasi kehidupan ke depan, dan tentunya peradaban yang lebih maju. Karena biasanya, mohon maaf ya, peradaban yang berkaitan dengan kemarahan, perang, adu otot itu adalah peradaban yang lampau. Saat ini ke depan itu adalah peradaban tentang ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi di bidang transportasi, kesehatan, bahkan telekomunikasi itu yang harus kita pupuk sih, dan kolaborasi ya. Jadi tidak lagi mengedepankan ego. Edukasi itu penting banget untuk mengarahkan perubahan peradaban kita. Begitu Mbak Uto. Oke Bu, terakhir nih Bu, pesan apa yang mau disampaikan ke Sobat Bangga terkait menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak khususnya? Oke, Sobat Bangga, saya sangat senang sekali berada di podcast DPPKB ini. Saya harapkan dengan adanya podcast ini bisa membantu menambah wawasan dari Sobat Bangga, sekaligus membuat keluarga Sobat Bangga itu menjadi ruang pertama sebagai ruang aman bagi perempuan dan anak yang dimiliki oleh Sobat Bangga. Jangan sampai sebaliknya ya, jadi anak itu mendapatkan kekerasan pertama kali itu di rumah. Perempuan juga seperti itu. Berapa banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Angkanya mungkin kelihatannya sedikit, misalnya 25%, 27%. Tapi kalau kita lihat lagi secara fisik itu banyak sekali. Kekerasan sekarang tidak hanya dari segi fisik, tapi bagaimana emosional ya, ditelantarkan, didiamkan, itu juga tetap menyakiti hati ataupun menghambat pertumbuhan diri dari perempuan maupun anak. Oleh karena itu kita bersama-sama yuk bangun keluarga yang sehat, yang ceria, yang bahagia, serta aman bagi keluarga kita. Mungkin begitu. Oke, keren banget Ibu. Nggak kerasa nih udah di penghujung ya Bu. Kita tutup aja podcast hari ini. Baik, demikian podcast hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Lastri bisa bermanfaat untuk Sobat Bangga semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share konten-konten DPPKB Kabupaten Tangerang di channel YouTube kami dan channel Instagram, TikTok, dan juga website kami. Saya pamit, saya Siti Umero pamit. Saya Lastri. Salam BKKBN, berencana itu keren. DPPKB bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.